Lantas, mengapa nama Anies Baswedan ini kian mencuri perhatian dari partai politik untuk Pilgub Jakarta? Seberapa besar kans kemenangannya untuk kembali menduduki tahta Jakarta 1? Kita akan membahasnya bersama dua narasumber. Sudah bergabung bersama kami Sekretaris DPW Partai Nasdem Jakarta, Jupiter, dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat pagi Mas Jupiter dan Mas Burhan. Pagi. Ya, selamat pagi. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya ke Mas Jupiter dulu. Jadi Mas Jupiter, Nasdem dan Pak Anies ini kan masih hangat ya kedekatannya pasca Pilpres kemarin. Jadi apakah akan dilanjutkan dukungannya untuk di Pilkada Jakarta? Saya kira pada tanggal 11 Juni yang lalu, beberapa waktu yang lalu, kami sudah melakukan rapat pleno dengan DPP Bapilu, bahwa nominasi ada 3 nama yang kami usulkan. Kami juga menghimpun aspirasi dari seluruh pengurus se-DKI Jakarta, baik itu dari tingkat seluruh kelurahan maupun kecamatan, bahwa ada 3 nominasi yang mengerucut, yaitu ada nama Kakak Saroni, nama Kakak Wibi Andrino, dan juga nama Pak Anies Baswedan. Nah, dalam hal ini memang sudah banyak diperbincangkan bahwa di akar rumput basis dari sisi segmen kepemudaan banyak sekali yang menyampaikan bahwa Kakak Saroni dan Kakak Wibi. Dan Kakak Saroni ini kita tahu bahwa beliau sudah 2 periode dan kemarin juga terpilih kembali di periode yang ketiga dan saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 3 di DPR RI. Dan ini adalah kader dari Nasdem sendiri, termasuk juga Kakak Wibi Andrino adalah Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPRD DKI Jakarta yang juga terpilih kembali untuk di periode yang kedua. Beliau juga sangat konsen dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, memiliki visi kesamaan yang sama untuk membangun kota Jakarta ini. Dan Kakak Wibi Andrino untuk nama ini Pak Anies Baswedan, Mas Jupiter, ini sudah ada komunikasi dan bagaimana respon dari Pak Anies? Sampai saat ini masih terus dinamis, artinya kami masih menunggu hingga 31 Juli nanti akan diumumkan rekomendasi terhadap persiapan untuk pilkada di Jakarta ini. Oke, artinya masih akan menimbang 3 nama tadi ya, dan memang nama Anies Baswedan ini masuk dalam penjaringan nama-nama Pilgub atau calon gubernur dari Partai Nasdem. Nah baik, saya ke Mas Burhan. Mas Burhan, sejauh ini nama Anies Baswedan ini cukup menarik ya, bahkan ada partai politik yang sebelumnya tidak ada sejarah bersama dengan Anies seperti PDIP, tapi kemudian menunjukkan ketertarikan. Seberapa besar sebetulnya magnet Anies untuk bisa menang di Jakarta? Sejauh ini ada 2 nama yang muncul sebagai calon kuat gubernur DKI Jakarta. Pertama adalah Anies Baswedan, kedua adalah Ridwan Kamil. Jadi dalam survei-survei, kedua nama ini secara elektoral itu punya potensi yang berimbang. Nah, mengapa Anies Baswedan menarik perhatian, terutama buat PD Perjuangan juga? Karena PD Perjuangan tidak punya kader yang potensial untuk kompetitif secara elektoral di Jakarta. Jadi mereka punya beberapa nama yang selama ini digadang-gadang yang berasal dari internal PD Perjuangan. Nama seperti Ahok, nama seperti Sri Mulyani, nama seperti Pramono Anung, ya, termasuk juga Edi Prasetyo dan lain sebagainya. Tetapi secara survei, nama-nama tersebut relatif kurang begitu muncul sebagai calon kuat yang akan memenangkan Pilkada DKI Jakarta. Jadi akhirnya mereka harus realistis ya, melihat nama di luar dari radar istana yang punya potensi untuk menang. Karena Ridwan Kamil bagaimanapun punya kedekatan yang sangat kuat dengan istana. Sementara PD Perjuangan masih punya masalah residu Pilpres. Sehingga nama Anies Baswedan dianggap sebagai nama yang lebih realistis untuk diusung oleh PD Perjuangan. Nah, kalau misalnya Nasdem, PKB, atau mungkin PKS memunculkan nama Anies, itu kan tidak terlalu mengagetkan ya. Karena lagi-lagi sejarah Pilpres belum lama berlalu, tetapi PD Perjuangan memang punya
opsi yang terbatas. Sehingga mereka mau tidak mau harus memikirkan kalau misalnya kader internalnya kurang menjual, maka nama Anies yang dianggap ya sebagai antitesa dari Presiden Jokowi yang akan mereka usung. Oke, artinya Anda juga melihat memang nama Anies Baswedan ini cukup menarik ya untuk partai politik yang pada Pilpres kemarin ini memang berseberangan juga dengan paslon yang kemudian terpilih saat ini. Iya, tetapi lagi-lagi ini kan sangat dinamis ya, tidak seluruhnya akan terulang kisah Pilpres ke Pilkada, meskipun polanya mungkin masih kita bisa lihat ya. Misalnya PKS sampai sekarang kita masih menunggu ke arah mana PKS akan berlabuh, karena ada skenario juga dari Koalisi Indonesia Maju untuk mengajak PKS berkoalisi di tingkat Pilkada DKI Jakarta dengan memberikan kursi wakil gubernur kepada PKS buat pendamping Ridwan Kamil. Jadi lagi-lagi selain faktor elektoral dan positioning politik ya, antara calon dan partai dengan pemerintahan sekarang maupun yang akan datang, itu juga sangat ditentukan koalisi nanti itu terkait dengan power sharing. Nah, karena kursi cagup dan cawagup kan terbatas. Misalnya buat Mas Anies pilihannya kan satu saja buat calon wakil gubernur. Sementara pasti PD Perjuangan termasuk mungkin saja Nasdem atau mungkin PKB punya subjektivitas tersendiri untuk mengajukan wakilnya yang berasal dari kader mereka sendiri. Nah, kalau misalnya yang dipilih satu, apakah ya kader atau partai lain kemudian ngambek dan kemudian memilih calon lain, nah itu yang saya kira juga akan menentukan peta koalisi nanti. Oke, artinya kursi cawagup ini juga akan menjadi penentu ya seberapa solid atau konstelasi dari Pilgub Jakarta nanti yang akan berpasangan dengan Pak Anies. Nah, Mas Jupiter, ini bagaimana dengan Partai Nasdem kalau kemudian jadi memutuskan nama Pak Anies sebagai calon gubernurnya, kira-kira akan menawarkan nama kader sendiri untuk jadi calon wakil gubernur tidak seperti Ahmad Saroni atau Wibi Andrino? Ya, saya kira kami tetap akan menghormati dan akan menunggu arahan dari DPP, dan tentunya kami tidak ingin berandai-andai bahwa saat ini tentu DPP sedang bekerja untuk mempersiapkan kader yang terbaik, karena bagaimanapun kalkulasi dan pengaruh oleh setiap partai politik maupun ketua umum maupun elit partai itu sangat berpengaruh besar dalam mempersiapkan untuk kemenangan pilkada. Oleh karena itu, saat ini memang Nasdem memiliki kekuatan dari 7 kursi pada saat pileg di tahun 2019, dan saat ini kami memiliki kekuatan di 11 kursi. Oleh karena itu, dan saat ini juga kami harus mempertimbangkan bahwa segmen kekuatan politik di dalam pemilih pemula maupun pemilih anak-anak muda itu juga sangat berpengaruh untuk di Jakarta. Dan Jakarta ini memiliki masyarakat yang sangat majemuk, oleh karena itu tentu kalkulasi-kalkulasi ini yang harus diperhitungkan. Dan kami juga mengakui bahwa dalam setiap survei elektabilitas Pak Anies itu sangat tinggi. Oleh karena itu dalam menentukan koalisi ke depan tentu harus ada kesepakatan-kesepakatan yang memiliki satu kesamaan visi untuk sama-sama membangun Jakarta yang lebih baik, yang lebih maju, dan tentunya untuk kesejahteraan masyarakat Jakarta. Dan Jakarta ini memang selalu menarik ya, walaupun sudah tidak lagi menjadi daerah khusus ibu kota dan menjadi DKJ, namun dalam hal ini Jakarta menjadi indikator, menjadi etalase Indonesia. Kesuksesan Jakarta ini adalah tolak ukur bagi Indonesia. Oleh karena itu, pilkada di Jakarta ini kami selaku pengurus Partai Nasdem tentu menginginkan sekali layar terkembang surut kita berpantang, dan kita harus optimis untuk memberikan yang terbaik untuk Jakarta ini. Ya, kita nanti akan membahas juga terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Mas Jupiter bahwa Pilgub Jakarta ini masih akan begitu berpengaruh walaupun bukan lagi statusnya sebagai ibu kota. Nah, tapi saya ingin kembali membahas soal sosok calon wakil gubernur. Mas Burhan, ada sejumlah nama yang sudah mulai nampaknya dicek ombak begitu ya, baik itu Andika Perkasa misalnya dari PDI Perjuangan.
Kemudian juga ada nama Ida Fauziah misalnya dari PKB yang sudah mengeluarkan surat rekomendasi untuk Anies Baswedan. Ada pula misalnya nama Kaisang Pangarep dari PSI. Nah, menurut Anda ini yang peluang akan jadi bersama dengan Anies siapa kira-kira, Mas Burhan? Menurut saya memang sangat ditentukan oleh dinamika politik terakhir sebelum pendaftaran. Karena bagaimanapun partai-partai sekarang masih mengusahakan kader internalnya dulu yang memungkinkan untuk diusung sebagai calon gubernur. PD Perjuangan, PKS, saya kira juga Nasdem akan berjuang sampai titik akhir. Tetapi lagi-lagi secara teoritik, secara empirik, tidak mudah untuk menaikkan elektabilitas seseorang dalam waktu kilat. Karena memang membutuhkan banyak prasyarat. Jadi seorang kader internal tiba-tiba muncul secara elektoral dalam waktu cepat itu memang tidak mudah. Nah, perlu momentum. Nah, kalau misalnya tidak terjadi momentum dan tidak terjadi kejutan luar biasa, maka pilihan yang tersedia tinggal dua nama memang. Pertama adalah Anies Baswedan, kedua Ridwan Kamil. Nah, pada titik itu ya akan ditentukan sejauh mana cawagup yang akan dipilih oleh kedua nama ini itu punya potensi dua hal. Yang pertama, apakah cawagup tadi secara elektoral mampu atau tidak menyumbang kemenangan. Karena secara elektoral, Anies dengan Ridwan Kamil dalam simulasi head to head itu statistically dead head. Artinya, peran cawagup nanti itu sangat krusial. Jadi bukan sekedar memenuhi syarat minimum bagi Mas Anies atau Ridwan Kamil untuk maju, tetapi juga harus punya kontribusi elektoral. Ya. Yang kedua, nah ini juga penting, Mas Anies kan bukan kader partai. Artinya partai politik yang cukup memenuhi syarat minimum untuk bisa mengusung itu menjadi krusial buat Mas Anies. Kalau Ridwan Kamil diuntungkan karena posisi dia sebagai wakil ketua umum Golkar. Jadi secara umum Mas Anies memerlukan soliditas partai lebih besar ya ketimbang Ridwan Kamil, karena Ridwan secara umum partai politiknya udah tersedia, apalagi kalau didukung oleh Gerindra dan PAN seperti yang belakangan kita dengar. Jadi lagi-lagi pada titik itu ya harus dicari kesepakatan antar partai-partai pengusung Mas Anies, siapa nama cawagup lepas dari partai manapun yang secara elektoral punya ya, daya ungkit secara elektoral. Yang kedua juga disepakati oleh semua partai pendukung. Sebab kalau misalnya ada partai yang ngambek gara-gara kadernya tidak dipilih sebagai cawagup Mas Anies, sulit buat Mas Anies untuk berlayar, apalagi dia bukan kader partai. Oke, baik. Kita masih akan lanjutkan perbincangan usai jeda, Mas Burhan dan Mas Jupiter. Pemirsa tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Indonesia dan kami akan lanjutkan perbincangan mengenai sosok Anies Baswedan dan bagaimana peluang serta magnetnya untuk bisa kembali memenangkan Pilgub Jakarta tahun ini. Saya ke Mas Burhan lagi. Mas Burhan, kalau kita singgung tadi ya bahwa kursi calon wakil gubernur ini akan begitu penting, sangat menentukan koalisi seperti apa yang terbentuk dalam Pilgub Jakarta nanti, terutama koalisi pendukung Anies Baswedan. Nah, menurut Anda kalau dari pihak Aniesnya sendiri nih, secara personal dia akan memilih wakil yang seperti apa ya? Akan memilih partner seperti apa yang nantinya akan mendampingi untuk berlaga di kontestasi Pilgub? Ya, tentu dari perspektif Anies dicari wakil gubernur yang punya daya dongkrak elektoral tinggi. Nah, kemudian yang kedua membawa partai. Nah, partai di sini tentu bisa partai besar ya, bukan sekedar partai yang kurang mencukupi syarat minimum buat pencalonan. Nah, dari nama-nama yang muncul, misalnya Andika Perkasa, kalau misalnya Andika diusung oleh PD Perjuangan, tentu secara partai itu sangat membantu buat Anies. Ya. Tetapi Andika sendiri secara elektoral itu belum cukup kompetitif, masih kalah sama kakak Sahroni dari Nasdem gitu ya. Jadi lagi-lagi ini pertimbangan yang tidak mudah. Satu sisi ada yang membawa partai, tapi secara elektoral tidak kompetitif, tapi ada yang secara elektoral cukup lumayan, ya. Misalnya Ahmad Sahroni ini di wilayah Jakarta Utara dan sebagian Jakarta Barat, itu cukup punya basis yang kuat. Dan Anies Baswedan, baik di Pilkada 2017
maupun di Pilpres kemarin itu kurang kuat di dua wilayah ini. Jadi lagi-lagi pertimbangan apa yang mau diambil itu selalu ada trade off-nya, nggak ada yang sempurna. Kaisang ini juga menarik, meskipun lagi-lagi punya masalah terkait dengan garis politik yang sangat bertolak belakang antara Anies dengan Kaisang. Tapi setidaknya Kaisang punya partai kan, ada 8 kursi dari PSI yang dimiliki di Jakarta. Dan tentu saja ini juga menjadi semacam manuver yang mengagetkan ya, karena dimunculkan oleh PKB. Tapi lagi-lagi dari 3 nama yang tadi Anda sebut, ya, itu tidak ada yang sempurna, yang punya satu kekuatan elektoral, tapi saat yang sama juga membawa partai besar, gitu ya. Dan saat yang sama pula itu punya kekuatan logistik, ya. Nah itu tidak mudah mencari nama-nama yang memenuhi kualifikasi 3 hal tadi secara sekaligus. Oke. Nah, Mas Jupiter tadi nama kader Nasdem disebut juga nih peluangnya cukup tinggi Bang Sahroni kalau nanti mendampingi Anies sebagai cawagup. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, saya kira Bang Saroni ini memiliki kekuatan politik yang cukup kuat dalam segmen kepemudaan sebagai segmen untuk mengambil peluang suara pemula di kalangan anak-anak muda. Nah, dalam hal ini Jakarta adalah etalase bagi dunia dan letak strategis di Jakarta ini adalah pusat perekonomian dan tentu saat ini partai politik dan semua ketua umum tentu akan mengkaji dan melakukan kalkulasi secara matang dalam menentukan calon pasangan wakil gubernur. Oleh sebab itu, tentu dengan keberadaan dalam mengikuti kontestasi di Pilkada Jakarta ini tentu harus dilakukan secara matang. Oleh karena itu, kami masih menunggu dan DPP Bapilu sedang bekerja secara maksimal untuk menentukan arah kebijakan dan paling lambat mungkin sekitar tanggal 31 Juli, paling lambat rekomendasi itu akan disampaikan kepada publik. Baik, Mas Jupiter kalau bekerja sama dengan PDIP di Pilgub Jakarta ini siap tidak Nasdem? Saya kira jika ada kesamaan visi sama-sama ingin membangun kota Jakarta yang lebih baik, saya kira kita sangat menghormati ya semua koalisi, semua partai politik tentu kita ingin agar untuk kepentingan masyarakat Jakarta ke depannya ini Jakarta menjadi kota kebanggaan, menjadi kota global yang sejajar dengan kota-kota lainnya. Dan kita ingin dan kita optimis dan kita menginginkan melahirkan pemimpin-pemimpin yang integritas, memiliki kualitas, dan memiliki pemikiran-pikiran visioner untuk membawa Jakarta ini yang lebih maju tentunya. Baik. Nah, terakhir saya ke Mas Burhan. Mas Burhan, untuk Pilgub Jakarta ini seperti tadi sudah sempat kita singgung ya, apakah masih akan menjadi panggung politik yang betul-betul menarik atau menjadi batu loncatan bahkan untuk Pilpres selanjutnya? Ya kalau mengacu pada pengalaman sebelumnya kan memang demikian. Jadi Jakarta seringkali disebut oleh kalangan elit sebagai RI3. Ya, jadi meskipun sudah kehilangan statusnya sebagai ibu kota, tetapi secara politik Jakarta masih menjadi magnet yang sangat kuat. Dan kalau misalnya sukses dan kemudian mendapatkan coverage yang luas dari media, itu semacam satu langkah sebelum maju pada tingkat nasional. Dan itu yang dicoba oleh Pak Jokowi, itu yang pernah dicoba juga oleh Mas Anies. Meskipun Pak Jokowi sukses, ya Mas Anies belum sukses. Nah untuk 2024 ini, kalau misalnya Mas Anies menguji peruntungan sekali lagi untuk maju sebagai orang nomor 1 di Jakarta, maka perhitungannya harus sangat matang. Karena kalau misalnya Mas Anies kalah di Pilkada 2024, itu peluang buat Mas Anies untuk maju di 2029 sebagai calon presiden itu makin berat. Karena bagaimanapun beliau harus memenangkan Pilkada DKI Jakarta kalau misalnya masih pengen ya menguji nasib sekali lagi ya maju sebagai calon presiden. Jadi 2024 ini untuk konteks Jakarta ini to be or not to be nih buat Mas Anies. Makanya harus matang betul termasuk dalam memilih calon wakil gubernurnya
dan termasuk dalam memilih sekondan koalisinya. Jadi ini bukan main-main, karena kalau misalnya gagal di DKI Jakarta, saya kira kita sulit ya untuk mengharapkan Mas Anies maju kembali di 2024 karena memori kegagalan itu akan diingat oleh publik. Tapi kalau berhasil, apalagi menciptakan satu prestasi yang akan menjadi modal buat Mas Anies untuk mengulang lagi di 2029, saya kira jalan Mas Anies untuk menjadi orang nomor satu di Republik masih terbuka lagi. Jadi memang Baik. sangat menentukan nasibnya Baik, sangat menentukan buat karir pertaruhan yang politik cukup Mas Anies besar ke ya, depan. pertimbangan dari Pak Anies sendiri ataupun juga dari partai-partai politik yang akan berkontestasi. Nanti kita nantikan ya dari Partai Nasdem, tadi sudah kita catat 31 Juli akan diumumkan rekomendasi untuk Pilgub Jakarta. Kita juga nantikan bagaimana peluang kerjasama dengan parpol lain. Terima kasih banyak sekali lagi Sekretaris DPW Partai Nasdem Jakarta Jupiter dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.